lalu saya diundang, 2 tahun lalu kira-kira lah, diundang Pak Dimas juga. Bicara di sini topiknya mengenai levitasi. Nah kalau 2 tahun lalu tuh ceritanya yang mengenai terbang-terbang begitu. Tapi hari ini diminta bicara yang agak serius sedikit gitu loh. Kita suruh bicara mengenai fintech katanya gitu loh. Ya karena kebetulan hobi saya itu juga kerja. Jadi saya selain sebagai flying traveler, penulis buku, sambilan saya itu kerja di Bank Indonesia sebagai sekarang memimpin kepala fintech office gitu loh. Jadi sambil melihat bagaimana perkembangan ekonomi. Jadi saya di fintech ini baru. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering dengar apa itu fintech gitu kan. Sekarang ada beberapa media menyebutnya techfin, teknologi finansial katanya. Jadi ini salah satu hal yang menarik. Ya, kenapa Bank Indonesia itu punya concern gitu ya. Bagaimana concern Bank Indonesia. Jadi saya sekarang mengepalai fintech office di Bank Indonesia. Ini kantor baru ya. Kantor baru November. Jadi sekarang saya serius itu nggak terbang-terbang dulu gitu, belum nulis buku dulu karena kita lagi menseriusi apa itu fintech. Fintech ini barang baru dan kita tentunya sering lihat di Indonesia nih kalau segala satu tumbuh besar, tahu-tahu bermasalah, nanti ribut, terjadi kekacauan. Ingat nggak kasus Kanjeng Dimas tuh? Waduh, tiba-tiba ada orang bisa menggandakan uang sampai ratusan ribu gitu kan. Itu orang Indonesia kadang nggak tahu, itu dikira tuh fintech gitu kan. Oh, Pak itu ada orang bisa ngandain uang tuh Pak. Bank Indonesia gimana tanggung jawabnya, itu kan fintech. Itu kan uangnya ada tulisan Bank Indonesia, berarti Bank Indonesia juga harus bertanggung jawab gitu kan. Wah ini kacau juga gitu kan. Terus kasus-kasus seperti penipuan, pelarian, kayak kasus-kasus itu kan sering banyak terjadi sekarang ini. Nah itulah kenapa salah satu concern kita Bank Indonesia ini untuk cerita mengenai fintech. Fintech ini menjadi seru gitu loh karena ini cerita zaman dulu nih saya ceritain aja bagaimana zaman dulu tuh ada satu kaleng biskuit kalau orang makan zaman saya kecil sih nggak tahu anak-anak sekarang mungkin udah nggak tahu deh mungkin masih tahu ya. Jadi kalau saya nggak tahu sampai sekarang bapaknya kemana nih. Jadi itu katanya ada yang moto tapi katanya bapak udah 3 lebaran 3 puasa nggak pulang-pulang gitu. Tapi kira-kira udah 40 tahun nggak pulang-pulang nih bapak. Jadi zaman dulu kita kalau makan kayak gini nih ya sambil makan berdoa sama-sama kita ini sama sekeluarga, itulah yang dilakukan sebelum adanya teknologi ya. Kita ngobrol. Jadi kita melakukan satu hal yang lama tidak dilakukan yaitu ngobrol. Nah coba lihat sekarang kita masing-masing kan sibuk semua kan dengan tentunya itu memang satu hal menarik. Itu teknologi nggak bisa dihindari. Karena yang terjadi akhirnya begini sekarang gitu loh. Kalau mau makan semuanya sibuk pegang ininya masing-masing ya. Foto dulu, upload dulu, pasang status dulu, itu paling penting. Nah ini paling penting. Jadi inilah terjadinya perubahan cara hidup. Gaya hidup kita berubah. Dulu kita semua masih bisa dilakukan secara face to face, sekarang tidak perlu harus face to face. Itulah kemudian yang dinamakan Bill Gates itulah dunia tanpa batas itu ya, borderless. Jadi kalau dulu, nah ini nih Maslow nih dulu mengatakan kebutuhan dasar kita itu ya paling enggak mulai dari makan, minum gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang enggak lah, kebutuhan dasar itu wifi kan. Ya enggak, kalau lagi pergi kemana-mana wifi ame baterai itu paling penting. Kalau enggak bawa power bank wah itu bisa bahaya hidup kita nih. Ya kan? Saya pergi sama anak saya udah teenager gitu ya. Saben saya ajak pergi gitu, ayo kita liburan ke sini, ada wifi nggak di sana? Itu dulu yang ditanya. Zaman dulu kita tanya makanannya apa, ini gimana, enggak. Sekarang yang ditanya pertama tuh wifi. Jadi ini sudah menjadi sebuah basic needs bagi manusia-manusia modern. Bahwa kita nggak bisa lepas dari apa yang namanya internet ya. Kalau kita dompet ketinggalan kadang masih bisa pinjam uang sama temen ya, pinjam dulu dong gitu. Tapi kalau handphone ketinggalan, aduh repot gitu ya. Apalagi handphone ketinggalan di rumah gitu lagi di charge gitu. Waduh kita buru-buru pulang nih kalau bawa apa bahaya nih kalau kita ketahuan nanti belanja apa gitu, gitu ya macam-macam. Itu menunjukkan bahwa bagaimana teknologi ini sudah mengubah pola hidup kita. Jadi kita lihat juga dunia sudah semakin rata. Dulu tuh kalau mau pengumuman, mau apa, mau demo, mau apa itu kan mesti bagi-bagi brosur, bagi-bagi apa. Sekarang cukup pasang status sama teman di forward, jadilah viral. Ya enggak? Ini kejadian berapa hari lalu kumpul nih kantor BI ini sekitar sini nih. Jadi saya tuh nih foto saya motret sendiri dari depan kaca gitu loh.
gila nih orang bisa kumpul, ribuan orang kumpul dalam suatu saat tanpa pasang iklan, tanpa apa gitu kan. Ini menunjukkan bagaimana dunia udah semakin rata. Mengumpulkan orang dari sosial media. Kita lihat kejadian Occupy di New York ya, di Tahrir Square, bagaimana kejadian di Syria, di mana semua itu demo, bagaimana itu munculnya dari sosial media. Ini menunjukkan bagaimana problemnya. Ini kemudian terjadilah apa yang dinamakan dengan problema of creative destruction gitu loh. Jadi terjadilah yang namanya senjakala pada industri-industri petahana ya Pak. Jadi industri incumbent ini kemudian mulai mengalami masalah. Jadi kita lihat ini teman-teman yang ini penulis buku sama pencetakan buku pasti saya menulis 5 buku. Pencetakan saya juga sering cerita berat sekarang jadi publisher itu berat gitu loh. Karena saingannya tuh udah digital semua gitu loh ya. Jadi media cetak satu persatu tutup kan, Washington Post salah satu koran terbesar Indonesia, Sinar Harapan dulu begitu besar, kalau sore kita tunggu-tunggu, sekarang udah nggak ada. Ya teman-teman yang masih baca koran masih ada di sini yang baca koran? Masih ya, tapi nggak banyak kan, yang pagi-pagi nungguin gitu kan, nungguin dulu kan semua orang harus baca koran gitu, nungguin tukang koran, terus ting 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 gitu, udah nggak ada lagi sekarang ya, baca koran, tapi update bukan berarti nggak update, update, karena ada di Line News gitu misalnya kan, ada di status temen gitu. Kadang saya lebih tahu berita dari status orang gitu kan. Jadi itulah yang kemudian menggeser pola hidup kita, menggeser bagaimana penerbitan-penerbitan itu kemudian mulai bergeser satu persatu, terus kemudian mulai tutup. Jadi industri kalau tidak bisa bertahan, ini kita sering bertemu Pak Mokhtar Yadi waktu itu cerita ya, perusahaan besar itu tidak, perusahaan-perusahaan ini di Tiongkok, cerita pepatah Tiongkok, tidak bisa bertahan 3 generasi gitu kan. Katanya generasi pertama membangun, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga jual gitu. Foya-foya, generasi ketiga jual. Ini bahaya karena kenapa tidak bisa bertahan? Karena kurang sensitif dan adaptif terhadap perubahan. Dan perubahan yang terjadi sekarang ada perubahan teknologi itu. Kita lihat musik juga kayak gitu. Dulu orang dengerin musik masih pakai kaset atau siaran hitam. Kaset, ngalamin kaset Pak? Oh masih ya? Wah berarti seumuran kita nih jangan-jangan. Karena anak saya nggak tahu, ditanya kaset apaan Pak katanya. Kaset sama pensil tahu nggak hubungannya gitu? Oh nggak tahu, anak sekarang nggak ngerti gitu, kaset sama pensil apa hubungannya gitu kan? Jadi nggak, kaset aja nggak tahu gitu kan, pensil buat apa? Jadi zaman dulu tuh denger kaset tuh emang sangat susah gitu kan. Karena kalau memutar satu lagu favorit tuh mesti diputar dulu, di rewind gitu, kadang-kadang kelewatan, ya dikit lagi rewind lagi, VFF lagi, forward lagi. Jadi susah banget gitu loh. Kemudian ada teknologi namanya CD. Wah keren banget CD. Kita bisa ganti track 1, track 2, track 3. Gila canggih banget nih. Ada teknologi CD. Jadi muncullah semua orang beli CD kan. Bahkan di belakang mobil zaman saya kuliah dulu tuh di belakang mobil saya itu ada CD changer. Ya gila. Wow gaul banget men. Gila. Pokoknya anak kuliah dulu kalau belakang mobil ada CD changer bisa ganti CD 10 biji. Rasanya canggih. Nah itulah teknologi. Tapi coba sekarang masih ada yang pakai CD kayak gitu. Aduh yesterday banget gitu kan, bisa diketawain gitu kan. Begitu cepatnya gitu kan, bayangin CD perasaan baru aja saya kuliah ada gitu. Sekarang udah gak ada lagi. Dengerin musik udah gak pakai CD, pakai flash disk aja rasanya udah ketinggalan. Sekarang bisa download di mana? Spotify, iTunes, YouTube. Nonton TV aja udah jarang sekarang. Anak-anak sekarang belajarnya di universitas YouTube ya. Anak saya tiba-tiba jago masak kue gitu kan. Ini kapan ngajarinnya gitu loh. Kapan belajarnya, beli buku nggak pernah gitu kan. Kalau kita dulu jelas kan beli buku memasak, bikin kue, belajar gitu. Ini tiba-tiba dia bisa bikin kue, all of a sudden gitu, kayak dari langit aja bisa. Belajar di mana kamu? Di YouTube katanya. Jadi YouTube luar biasa. Jadi pembantu saya masak juga sekarang belajarnya di YouTube. Ya gitu, ini luar biasa. Jadi saya di rumah tuh belajar dari YouTube. Itu menunjukkan bagaimana YouTube telah mengubah. Inilah kemudian yang menggeser industri di petahana. Kita lihat nih tempo hari masih ada toko CD di sini, sekarang satu persatu toko CD udah tutup ya, tinggal 1, 2 di pojok gitu toko CD. Sebelumnya ada yang gede saya bersyukur sih Duta Suara Sabang tuh masih buka gitu loh, jadi itu salah satu legend gitu loh, karena dari kecil saya kalau ke toko beli kaset tuh di DS Sabang gitu kan. Tapi sekarang udah pada tutup satu persatu. Ini menunjukkan bagaimana teknologi kalau kita tidak mampu bertahan dia akan tutup. Nah inilah kemudian, zaman dulu kalau robot, zaman kita masih kecil nih, robot kayak gini nih, gambaran robot tuh ya kotak, bunyi nano ada film nano dulu kan, nano kayak gitu. Itu robot dalam bayangan kita gitu kan dulu. Jadi kalau dibilang robot seperti apa ya kayak gini gitu kan. Tapi waktu saya tinggal di Jepang, pergi ke pameran robot,
Itu Sony, Honda baru bikin robot, Masya Allah robotnya cantik banget. Heeh, kita udah nggak bisa bedain mana robot mana orang gitu kan, mau lebih cakep dari orang kadang-kadang gitu kan, waduh lebih cakep nih robotnya. Sekarang Jepang lagi menciptakan robot yang punya perasaan. Nah, bayangkan robot punya perasaan. Zaman dulu anak-anak punya mainan namanya Tamagotchi. Tamagotchi itu punya perasaan juga loh, ya kan? Karena kalau dikasih makan dia mati, nggak ada ajak ngobrol dia mati. Jadi pagi-pagi kita ajak ngobrol dulu, girl Tamagotchi apa kabar, udah makan belum? Kita kasih makan gitu kan. Sekarang ada game-game juga kan yang ngasih makan kucing tuh. Itu udah punya perasaan. Jadi kalau tinggal dibikin bentuknya kayak manusia aja, terus tinggal ditambah unsur artificial intelligence, jadi deh manusia, ya enggak? Mungkin di masa depan orang udah nikah sama robot kali ya, karena nggak repot mungkin nikah robot tinggal setel aja kalau cerewet juga kan. Kalau mau istri di rumah cat gitu kan nggak bisa dimatiin gitu kan suaranya kan, kalau ini volumenya kecilin aja gitu kan. Nah, jadi ini menunjukkan bagaimana di masa depan ini mungkin sudah mengerikan sekali. Bagaimana kita bisa hidup dengan robot. Ini kita sudah lihat film-film apokalips ya, Terminator segala macam. Jadi robot ini sudah menjadi pasangan kita. Handphone ini juga sebenarnya kan robot. Kita kadang-kadang tidur istri di mana, handphone di sebelah kita. Kadang-kadang tidur yang pertama dilihat dia gitu, nggak ngajak istri ngomong apa, suami ngomong dulu kan. Kadang-kadang istrinya diajak, iya ada istrinya gitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana teknologi telah mengubah kehidupan kita. Jadi itu terjadi tadi di dunia cetak, di dunia musik, film, kemudian di kehidupan sehari-hari, terus bagaimana sekarang saya mulai masuk ke apa yang dinamakan bagaimana dampaknya di finance, di dunia keuangan. Ini yang menunjukkan apa perbedaannya. Bill Gates bilang the world needs banking services. Ya, dunia ini butuh jasa layanan bank. Tapi yang tidak selalu harus butuh bank gitu kan. Yang kita ke bank itu yang dibutuhkan bukan kantor sama gedungnya kan, tapi layanannya. Ya kan? Jarang gitu kita ke bank ya, terus gedungnya bagus, selfie dulu di bank gitu segala macam, terus uploadnya enggak gitu kan. Kita ke bank kan bukan buat selfie di bank gitu kan, tapi buat mau bayar sekolah ya kan, ngambil uang segala macam. Jadi kalau layanan itu sudah bisa sampai ke tangan kita melalui gadget, ya udah kita nggak perlu ke bank. Jadi sudah mulai jarang sekali. Saya sudah jarang sekali ke bank kalau nggak perlu banget, karena semua sudah bisa dilakukan melalui teknologi. Payment, mulai bahkan pinjaman juga mulai dilakukan. Inilah kemudian yang dinamakan disruption terjadi di dunia keuangan. Jadi kalau tadi di dunia musik, tadi di dunia film, sekarang di dunia keuangan. Jadi seperti apa ini dampaknya dan bagaimana efeknya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah pentingnya kita untuk memahami apa itu fintech gitu kan. Nah, inilah karena sekarang mulai muncul generasi-generasi muda, anak-anak muda yang ingin mempermudah hidup gitu dan lebih luas, lebih cepat. Kalau orang lama begini jalan pasti ketinggalan sama yang cepat ya. Jadi kalau dunia perbankan itu lambat, terus kepikir yang penting orang datang terus gayanya masih kayak amtenar lagi kan, kalau di bank gitu kan masih gini. Mau apa Pak? Mau aja udah orang males aja ke bank. Oh ngantri dulu Pak, sebelah sana Pak, udah nggak jalan. Karena sekarang teknologi sudah mulai datang ke tangan kita semua. Financial technology yaitu layanan keuangan berbasis digital. Ini bukan teknologi keuangan tapi teknologi finansial. Karena teknologi keuangan itu beda-beda. Dulu, nah ini kita lihat bagaimana pembayaran di Indonesia atau di dunia ini terus berevolusi. Manusia dulu bayar adalah dengan barter, kemudian berkembang menjadi paper base ya. Paper base itu dengan uang, cek, biliet, giro. Zaman dulu tuh jadi fintech ini sebenarnya bukan hal baru. Sebenarnya dulu juga sudah ada teknologi finansial, namun dulu dimotori oleh bank. Jadi bank dulu menciptakan cek, biliet, giro misalkan. Terus bank menciptakan ATM, nah, kan ATM itu kan canggih banget kan ya, clearing system, RTGS segala macam. Nah itu pertama kali ada ATM tuh kita juga terkagum-kagum gitu kali ya. Wih gila ada kotak bisa ngeluarin uang gak perlu ke bank tinggal masukin begini. Wih gila canggih banget gitu kan. ATM pertama itu adalah salah satu fintech. Itu fintech juga gitu loh pada zamannya dan dimotori bank. Tapi kemudian uang terus bergeser menuju ke platform. Platform digital sekarang udah mulai card based, sekarang mulai bayar pakai kartu. Sekarang jalan tol itu nanti jalan tol mulai Oktober semuanya pakai kartu bayarnya itu lebih mudah. Nggak perlu nyari kembalian. Parkiran di Jakarta juga di Jalan Sabang sudah mulai pakai non tunai. Ya kan kalau dulu belum non tunai sehari katanya setorannya 500.000. Setelah non tunai sehari bisa 10 juta gitu kan. Nah artinya non tunai juga mengurangi kebocoran. Nah bayar tol juga, saya juga heran kalau orang Indonesia ini kulturnya ya, mau ngantri panjang gitu. Padahal sebelah sini pakai non tunai lebih cepat.
Jadi kita nggak perlu nyari kembalian ya kan. Itu cara lebih mudah, itu card based dan uang elektronik. Makan sekarang juga udah bisa dikirim ke rumah ya nggak. Pesan dari layanan platform digital, klik gitu bayarnya ada dompetnya kan. Pakai uang nggak perlu bayar lagi. Jadi kita nggak perlu nyimpen uang kas di rumah karena sudah ada dompet elektronik kita itu tadi. Yang uang elektronik dompet yang bisa disimpan dalam server base. Terus ke depan ini mengerikan lagi sekarang mulai muncul lagi virtual currency. Jadi virtual currency itu uangnya tuh dicetak pakai mesin. Digital, nggak kelihatan bentuknya, nggak tahu siapa yang nyetak gitu kan. Tiba-tiba ada uang aja, itu mengerikan sekali. Jadi ini kita lihat bagaimana teknologi terus berkembang. Jadi fintech itu kita bicarakan ada 7 hal. Yang pertama ini adalah bagaimana terjadi perubahan bisnis model ya. Bisnis modelnya berubah. Jadi kalau masih bisnis model lama-lama aja itu belum fintech gitu. Jadi menggunakan fin dan tech. Ya, kalau tech doang, tech atau tech apa gitu. Fin doang, fin. Jadi kalau teknologi, jadi tidak semua startup itu adalah fintech. Ini yang kadang-kadang sering rancu. Karena ini fintech Pak, begitu kita lihat dia perusahaan startup game, ya belum tentu fintech kan, dia bikin game. Tapi ketika ada pembayaran di sana, dia punya dompet elektronik dan pembayaran nanti, nah itu bisa masuk fintech. Jadi disinilah kategori fintech, bisnis model berubah dan hambatan masuknya itu semakin mudah, tidak sesusah dulu. Kalau bank bikin wah syaratnya susah banget, kalau fintech tiba-tiba anak muda bikin di mana-mana tiba-tiba muncul gitu aja kan. Nah ini membuat bedanya. Terus kalau dulu yang kedua, dulu didorong oleh bank. Semua perkembangan teknologi didorong oleh bank, sekarang didorong oleh yang namanya customer. Jadi kebutuhan customer, kebutuhan kita, masyarakat, hujan, becek, macet, nggak ada ojek, mau makan, ya kan, repot kan. Diciptakanlah platform yang mengantar makanan bisa ke rumah gitu kan, dan bayarnya pun nggak perlu pakai uang gitu kan. Terus kita mau travel, mau kemana, bingung nyari sana nyari sini, cukup klik dari situ kita sudah bisa pesan tiket misalkan dan bayar di situ. Terus kita mau misalkan buka kartu kredit seperti macam, bingung ke bank satu-satu, tinggal buka satu layanan, itu semua bank sudah ada sesuai dengan kita. Mau minjem duit, butuh duit sedikit cuma 1 juta, 2 juta, mau ke bank, siapa bank mau minjemin kayak gitu kan, ada layanan P2P lending, cukup masuk ke layanan itu, kita pinjam buat kebutuhan beli komputer, butuh 3 juta dan ada orang mendanai seperti itu. Jadi ini sangat mudah sekali, berangkatnya dari yang dinamakan customer driven, jadi didorong oleh layanan kebutuhan customer. Inilah fintech yang kedua, dan munculnya fintech itu menggerogoti apa yang dinamakan bisnis tradisional dari bank. Jadi fintech itu ngerogotin, ada yang main di kredit, ada yang main di saving, ada yang main di pembayaran, ada yang di P2P transfer gitu kan. Jadi ini bisnis bank, yang gede ini adalah bisnis perbankan, yang kecil-kecil itu adalah fintech. Jadi fintech tuh ngambilin bisnis jadi kayak ikan, kayak piranha tuh kecil-kecil gitu ya. Jadi tapi tidak ada satu fintech pun yang melakukan seluruh bisnis ini. Kadang kan berbeda. Itulah yang dinamakan namanya disruptor. Disruptor itu ya gangguan gitu loh, tapi disruptor yang positif. Karena kemudian perbankan satu persatu mulai menjalin yang namanya kolaborasi. Nah ini bedanya dengan ojek pangkalan dengan ojek online gitu kan. Ojek online gitu kan juga mulai gitu kan. Ojek pangkalan ribut kemudian terjadilah bentrok dan kita lihat demo segala macam. Ini jangan sampai terjadi di sektor keuangan. Jangan sampai wilayah-wilayah ini terus kemudian protes terus demo nanti. Wah ini menggerogoti kita, ini yang mau kita hindari. Ini cakupan fintech, jadi kalau bicara fintech, apa aja sih fintech itu apa aja sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan fintech gitu kan. Ada 4 area besar ya, ini 4 area besar yang bisa kita sebut dengan nama fintech. Pertama yang di atas itu peer-to-peer lending, jadi itu masuk ke wilayah fintech. Itu pinjam meminjam berbasis layanan digital. Ini menarik karena bisa pinjaman itu kecil-kecil gitu loh. Kalau ke bank pinjamannya besar sekarang. Jadi market provisioning itu kalau di travel, ada Traveloka, di cekaja.com semuanya contoh-contoh aja. Investment risk nih robo advice. Dulu ada yang namanya financial planner. Sekarang kita nggak perlu lagi financial planner, maka financial planner itu terdisrupsi juga. Karena cukup masuk ke situs itu, dia udah atur investasi kita kemana-kemana aja. Ini yang menarik dari sini. Dan yang keempat ini yang paling banyak di fintech Indonesia adalah payment. Payment ini adalah pembayaran. Jadi semua kalau teman-teman itu semua pegang mau belanja, mau beli di e-commerce, di marketplace, belanja pasti ada paymentnya kan. Nah paymentnya itulah yang
diatur oleh Bank Indonesia. Ini petanya fintech, sekarang ada 156 perusahaan, banyak banget kan. Dan sebagian besar tuh kadang beroperasi begitu aja nih. Posisi Indonesia ada yang di sini di deposit sekian, investment sekian, payment sekian, itu salah satu ini di Indonesia. Nah implikasinya apa? Nah ini kita lihat kondisi di Indonesia saat ini ada 64% orang Indonesia yang masih belum terlayani oleh bank. Jadi saya rasa sih kalau di sini semuanya udah punya rekening bank ya. Ada yang belum punya rekening bank? Ya, tapi ada masih ada juga loh. Di depan rumah saya itu tukang somai belum punya loh. Padahal dia dari Jakarta udah lebih dari 50 tahun gitu loh. Tapi punya rekening bank nggak punya. Jadi hanya 35% orang Indonesia yang punya rekening bank. Sisanya itu nggak punya rekening bank. Bayangin kan kalau dia bisnis, dia punya warung sekali, uang itu dikemanain? Ya habis saja di situ kan. Jadi tidak bisa berkembang. Dia mau ngembangin usaha nggak bisa juga. Dia mau dapat kredit dari mana? Mau ke bank, dia nggak punya rekening bank, dia takut sama bank. Bahkan di daerah-daerah tuh kalau orang mau ke bank itu buka sepatu dulu gitu kan, karena takut gitu di tempatnya bagus gitu kan. Ini menunjukkan masih banyaknya. Ini salah satu kondisi Indonesia saat ini yang mendorong kenapa fintech itu bisa tumbuh. Karena fintech itu menyasar kepada yang tidak berbank itu tadi. Kemudian orang Indonesia sama handphonenya, banyakkan handphonenya gitu kan. Ada 310 juta pengguna handphone di Indonesia gitu kan. Penduduk Indonesia cuma 200 juta gitu kan. Jadi mungkin Mbak handphonenya 2 atau 3 gitu kan. Jadi terus Gen Y-nya banyak. Tadi ini marketing youth, woman, netizen gitu kalau Makbus gitu kan. Jadi netizennya banyak, youth-nya banyak, woman-nya banyak. Woman itu penting sekali gitu kan. Yang menentukan belanja di rumah tuh woman. Jadi ini merupakan sebuah potensi besar buat pengembangan fintech. Cabang bank masih sedikit, terus terdapat kredit gap. Masalahnya kita punya gap, tantangan besar fintech di Indonesia adalah infrastrukturnya. Ya, kalau canggih kayak apa sinyalnya nggak ada ya nggak bisa juga gitu kan. Terus regulasi, gimana aturannya? Nanti kalau udah penipuan bagaimana? Ini bagaimana? Terus perilaku kayak tadi fintech. Jadi hampir sebagian besar transaksi e-commerce di Indonesia itu bayarnya masih COD, artinya masih cash. Orang Indonesia masih belum mantep gitu loh kalau belum lihat barangnya baru bayar. Nah ini kultur, gimana kita mengembangkan. Bayar tol masih males pakai uang elektronik, maunya cash gitu kan. Sayang uangnya disimpan di, lah padahal ini kan uang juga gitu kan, bisa dipakai di mana-mana gitu kan. Ini kultur. Kultur inilah yang membuat gap, kenapa kita agak sulit berkembang. Jadi ini ke depan, jadi otoritas perlu mengambil sikap yang tepat untuk ini. Itu yang kelima, yang ke 6 kemudian apa yang teman? Next. Ini masalah tech. Bisa di geser aja mas. Next ya. Kayak baterainya habis. Enggak. Ke depan, terus ke depan, ya. Ya terus. Ini kenapa BI peduli tadi, karena kita punya, karena Bank Indonesia berada di jantung sistem pembayaran ya, jadi kita peduli karena risiko tadi. Jadi kita ingin mendorong di satu sisi inovasinya bagus, ya kan fintech ini kan inovasinya bagus sekali, membantu kehidupan kita. Ya elah kalau umpamanya itu namanya makan malam hujan-hujan ojek gitu nggak dilarang pemerintah, betapa beratnya hidup kita gitu kan. Atau inovasi-inovasi pembayaran, masyarakat bisa dapat pinjaman dengan lebih murah, maksudnya lebih mudah gitu kan. Jadi lebih mudah menggrab yang unbanked people itu tadi. Jadi inovasi tetap didorong dan ditumbuhkan, tapi risiko dan proteksi konsumennya itu penting. Dari sinilah makanya Bank Indonesia membentuk yang namanya Fintech Office. Jadi Fintech Office ini tujuannya tadi melakukan mapping kepada pelaku-pelaku fintech di Indonesia. Kita melakukan pertukaran ide-ide inovatif. Kalau ada yang bagus, ada yang inovatif, itu kita temukan, terus kita lihat model bisnisnya. Terus kemudian kita bikin kajian, kalau ada hal-hal baru kita coba kaji supaya nggak liar gitu kan. Terus kemudian nanti kita akan buat yang namanya sandbox, itu laboratorium. Jadi kalau ada fintech-fintech bagus yang belum ada aturannya, itu boleh beroperasi tapi di bawah pengawasan dan limit-limit tertentu dari Bank Indonesia. Itu nanti yang akan kita coba kembangkan. Intinya untuk supaya inovasi itu tetap bisa berkembang tapi risikonya harus dimitigasi. Itu kira-kira 7 alasan Pak Dimas. Yang ini beberapa yang dilakukan oleh fintech, kita lakukan seperti hal-hal ini, diskusi, edukasi. Nah ini yang dinamakan, nanti kita akan bikin tahun ini namanya regulatory sandbox. Sandbox ini inovasi.
Jadi seperti anak-anak TK atau anak kecil kalau main mau kotor-kotoran, mau main pasir, mau main apa, jangan di luar. Mainnya di dalam kotak aja sini. Nah, bolehlah jungkir balik segala macam, tapi kita awasin. Nah, startup fintech juga seperti itu. Mau inovasi, mau kreatif, mau seperti apa yang belum ada aturannya, masih kita perbolehkan dengan batas-batas tertentu, nanti beroperasinya di dalam sandbox itu. Di situ kita liatin, oh ini bahaya nih kamu nih, kalau kayak gini caranya nih kamu bahaya nih, dilarang gitu kan. Oh ini bagus nih, coba kamu bisa kembangkan nih manfaatnya lebih banyak buat masyarakat. Dibesarkan gitu kan, diberi izin. Nah ini yang namanya nanti sandbox. Jadi kita lihat inovasinya, kalau bagus bisa boleh masuk, kalau nggak bagus ya diberitahu. Dan buat masyarakat kita lihat di sini bagaimana fintech itu juga bisa mendorong perekonomian. Kita lihat bagaimana UMKM ya, bagaimana startup ini kalau bersatu, kemudian penjualan-penjualan di marketplace nasional kepada UMKM di daerah, ini kan penting kan. Jadi kalau ada UMKM di jauh di Mamuju gitu kan, jualannya cuma sekitar Mamuju gitu misalkan, dia dengan adanya dia bergabung dengan marketplace, dia bisa menjual ke seluruh Indonesia. Tentunya banyak challenge-nya ya, jadi infrastruktur, logistiknya bagaimana, itu salah satu hal yang perlu kita selesaikan. Tapi begitu dia menyatu itu, dia sudah bisa masuk ke dalam fintech, payment-nya dihubungkan, bagaimana bisa melakukan pembayaran secara non tunai, karena non tunai itu lebih mudah, lebih praktis, lebih aman, itu yang paling penting kalau melakukan transaksi non tunai. Jadi kita coba menggalakkan bagaimana non tunai. Jadi itu kultur yang bisa kita bangun ya. Kira-kira seperti itu sharingnya Pak Dimas mengenai fintech. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Tangan dulu dong buat Pak Iwan. Ya.